perjuangan, integritas yang telah dibangun oleh leluhur-leluhur kita kemudian dirampok oleh orang lain. Karena zaman sekarang bukan hanya perampok-perampok uang, tapi juga perampok-perampok sejarah merajalela di mana-mana. Dulu ada An-Nabas, perampok-perampok kuburan, yang dia gali itu kuburan, dia ambil putihnya kain kafan, dia ambil apabila ada harta di sana. Sekarang tidak ada lagi An-Nabas semacam itu, tetapi perampok-perampok kuburan sekarang adalah orang-orang yang merampok nama dan sejarah tokoh yang dikubur, kemudian diberi nama lain daripada keluarganya sendiri. Selagi Nahdlatul Ulama kuat, Indonesia ini akan kuat, saudara. Maka wahai saudara-saudaraku, NU garis lurus, NU garis doyong, NU garis miring, bertobatlah, kembalilah ke dalam pangkuan Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Soeharto bubar, HTI bubar, FPI bubar, Wahabi, Syiah. Saya harus ngomong Syiah karena saya dituduh Syiah. Kapan katanya Kiai Maduddin bicara tentang Syiah? Ya Syiah nggak perlu dibicarain, orang dia belum pernah ngehina NU, betul? Yang ngehina ajaran NU itu Wahabi, saudara. Yang berbahaya untuk bangsa Indonesia adalah radikal, saudara. Maka itulah musuh-musuh Nahdlatul Ulama hari ini. Siapapun dia berani untuk berada di depan Nahdlatul Ulama dan para kiai-kiai pesantren, para santri-santri NU, maka dia akan tergilas oleh barokah dan karomah daripada para kiai dan leluhurnya para wali-wali songo. Siapa saja yang ada di depan, apakah dia dengan menggunakan senjata dengan kekuasaan politiknya, atau dia menggunakan kekuatan nasab, kalau berani berada di depan Nahdlatul Ulama untuk melawannya, hancur lebur. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi, jadikan kami orang-orang yang bermanfaat hidup di alam dunia ini, amin. Jadikan kami ya Allah dan anak kami, keturunan-keturunan kami ila yaumil qiyamah mu'minina muslimin, mu'minina muslimin, musallina sa'imin, muzakkinal hujjaj, amin ya Allah ya Rabbal. Yang hadir di sini ya Allah, bibarakatihim ajma'in. Dia yang sakit, ada penyakit yang zahir maupun yang batin, semoga engkau angkat penyakitnya pada hari ini bibarakatihim wa bibarakati hadhihi silaturrahmi, amin. Ya Allah ya Rabbi, di antara kami ada yang punya masalah, dengan barakah daripada wali-walimu di sisimu ya Allah, dan dengan barakah silaturrahmi ini ya Allah, angkat masalah kami. Yang punya hutang ya Allah, semoga hutangnya segera lunas, yang penting dibayar, amin. Berdoa kepada Allah hutangnya supaya lunas, kagak bayar-bayar. Ya Allah ya Rabbi, para banser-banser ini angkat derajatnya ya Allah. Mereka mengawal para kiai-kiaimu ya Allah, ulama-ulamamu ya Allah, yang mengajarkan kami tentang bagaimana mengenalmu ya Allah, yang mengajarkan kami tentang bagaimana beribadah kepadamu ya Allah. Mereka kiai-kiaimu, mereka ulama-ulamamu senantiasa dijaga oleh para banser-banser ini ya Allah. Angkat derajat banser dan keturunannya ila yaumil qiyamah. Banyakin duitnya, kaya rayakan hidupnya, bahagiakan, tambahkan keberkahan,
tambahkan pangkat derajat dan tambahkan segala-galanya, termasuk kalau bisa ya Allah, ini kalau bisa istrinya tambahkan ya Allah. Amin. Kok ibu-ibu nggak amin? Kenapa ibu-ibu nggak amin? Nggak ikhlas ibu? Hari ini kata Sayyid Zulfikar, saya biasa manggilnya ayahanda Sayyid Zulfikar. Ayahanda dalam tanda kutip, mudah-mudahan. Setuju? Gimana tuh Sayyid udah pada setuju begini? Bahwa hadirnya kita hari ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa takdir Allah, Sayyid Zulfikar kemarin masih ada di Lampung 7 hari. Saya masih menikahkan orang kemarin di Banten. Tapi dengan kehendak Allah, hari ini saya berkumpul dengan cucu Syekh Nawawi Kiai Asy'ari, saudara saya dari Banten. Saya bisa berkumpul dengan saudara saya dari Cirebon. Saya bisa berkumpul dengan saudara-saudara saya yang ratusan tahun telah ada di Pasuruan, yaitu keturunan Mbah Soleh Semendi dan Mbah Sakaruddin, yang merupakan keturunan daripada Sultan Maulana Hasanuddin Banten radhiyallahu an. Ini adalah takdir daripada Allah, bahwa cinta akan bertemu dengan cinta, bahwa saudara akan bertemu dengan saudara, bahwa keberkahan leluhur-leluhur kita telah membawa kita menjadi manusia-manusia yang hari ini beriman kepada Allah, menjadikan kita hari ini pakai peci, pakai sarung. Ini tanda bahwa kita orang beriman menurut adat tradisi Nusantara. Sallu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalau ada yang berseru sallu, kita jawab sallu lagi. Ini memerintahkan, yang itu memerintahkan. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Wahai hayu kita berselawat, wahai hayu kita berselawat. Selawatnya kapan? Jadi kalau ada yang sallu ala Muhammad, jawabnya sallallahu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallallahu alaihi atau sallallahu ala Muhammad. Salawat dan salam ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin abil batul Jaddil Hasan wal Husain, misbahis sudur, nurin ala nur, nurin fauqa nur, Nabiyuna Muhammad, Nabiyuna Muhammad, Nabiyuna Muhammad. Acara hal semacam ini untuk seorang tokoh besar, Mbah Sakaruddin, di mana menurut berita yang saya terima, pondok-pondok pesantren di Pasuruan ini, termasuk pondok pesantren yang ada di Kebon Candi, banyak yang merupakan keturunan Mbah Sakaruddin. Pondok-pondok pesantren, kiai-kiai, ulama-ulama yang ada di Pasuruan masih dzurriat daripada Mbah Sakaruddin. Hadza yadullu ala anna sahiba hadal haul Mbah Sakaruddin minas salihinal maqbulina du'auhum, orang-orang yang saleh yang doanya diterima. Jangan sampai kita lupakan doa untuk anak cucu sampai hari kiamat. Jika kita berdoa untuk kita, jika kita berdoa untuk istri-istri kita dengan dijamak, jika kita berdoa untuk anak-anak kita, jangan sampai lupakan dzurriyyah. Jangan sampai lupakan dzurriyyah. Jangan sampai lupakan dzurriyyah.
Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa dzurriyyatina. Orang banyak lari dari rahmat Allah. Dia lagi jalan ke pasar, hujan, dia menghindar daripada hujan. Banyak orang yang menghindar dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam, pasti DNA-nya akan sama dengan kita. DNA Nabi Adam alaihissalam. Kira-kira ada nggak yang hadir ini yang bukan keturunan Nabi Adam alaihissalam? Tidak ada. Semuanya kita adalah sama. Nahnu min Adam wa Adam min turab. Kita dari Adam dan Adam dari debu. Tidak ada keunggulan dari anak Mbah Sakarudin, cucu Mbah Sakarudin dengan yang lainnya, illa bittaqwa, kecuali dengan takwanya. Cucu wali Mbah Sakarudin tidak mesantren, gua belum. Bukan cucu Mbah Sakarudin, dia pinter, dialah yang harus dimuliakan, dialah yang harus dihormati. Sallu ala Muhammad. Hadirin, saya telah berwasiat kepada panitia untuk membagikan salawat asrar al-auliya at-tis'ah, untuk dibagikan. Mungkin ada yang kebagian, mungkin ada yang tidak, karena panitia kurang duitnya. Kita akan bersolawat dan bertawasul dengan guru-guru kita, para wali songo yang telah menyebarkan agama Islam di tanah tercinta Indonesia ini, di tanah Pasuruan. Yang kita mengenal Islam ini adalah dari beliau-beliau. Maka wajarlah hari ini kita juga bertawassul, memohon kepada Allah dengan keberkahan dari para wali-wali songo. Nanti saudara-saudaraku para hadirin, kita bersama membaca salawat asrar al-auliya ut-tis'ah. Nanti para hadirin jawabnya, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqa. Ya Rabbi bil Maliki ihfadna wa la taj'alan man la yarana bi hubbin malikal umami. Angkat tangannya, karena ini adalah doa tawasul kita kepada Allah dengan wasilah para wali songo. Ya Rabbi bi rahmatir hamna wa la tu'tiyan sabilan lil a'da'i litafriqir rahimi. Ya Rabbi bil makhdumi linahdatil ulama uzur wa la tatrukanna khidmatal hikami. Ya Rabbi bil Ya Rabbi bil Ja'fari khallis aqidatana min syubbahil wahabiyah kulli mujtasimin.
يا ربي بالعين اجمع كل حبيب لنا تحت ظل واحد مبارك لقم. يا ربي بالشاهد قر كل حاسدنا وكل طرف منهم ولسان شاتمين. يا ربي بالعمر سعد ما طلبنا سهل به وارضيا يا واسع الكرم. يا ربي بالشرف اعطنا كل الشرف وكل خير لنا مرقى لمستنمين. يا ربي بالنووي ارحمن مشايخنا وعطرنا قبورهم بالنعم. يا ربي بالخالل افتح كل طالبنا واجعلهم خيرا منا وخير الأمم. يا ربي بالهاشمي قبل كل ما دعونا صلاته والسلام لأكرم الأمم. أجزت هذه الصلوات أسرار الأولياء التسعة لمن شاء منكم. أجزت هذه الصلوات أسرار الأولياء التسعة لمن شاء منكم. يا ربي بالمالك احفظنا ولا تجعلا من لا يرانا بحب مالك الأمم. Wahai Tuhan, dengan barokah Maulana Malik Ibrahim, jangan jadikan orang yang tidak mencintai kami penguasa di negeri Indonesia ini, orang yang tidak mencintai kami, orang yang tidak mencintai umat Islam, orang yang tidak mencintai Nahdlatul Ulama, orang yang tidak mencintai perjuangan para wali-wali songo, orang yang tidak mencintai pondok-pondok pesantren, orang yang tidak mencintai ulama, kiai-kiai, orang yang tidak mencintai para santri. Jangan jadikan dia sebagai penguasa di negeri tanah Nusantara ini. Tanah Nusantara ini adalah milik putra-putri Nusantara. Maka yang harus menjadi pimpinan di negeri Nusantara ini adalah dia, putra-putri Nusantara.
Jangan biarkan negara kita kembali ke 350 tahun dijajah oleh Belanda. Jangan biarkan negara kita seperti 3,5 tahun dijajah Jepang. Jangan biarkan anak-anak putra-putri Indonesia hanya menjadi penonton akan kekayaan negerinya dari Sabang sampai Merauke. Kita dipersatukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau Papua, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Bali, Pulau Madura, Pulau Jawa yang tercinta adalah Nusantara, negara kesatuan Republik Indonesia yang kekayaan tanahnya, kekuasaannya harus untuk sebesar-besar putra putri Nusantara ila yaumil qiyamah. Jangan sampai ada yang merebut baik tanah kita maupun sejarah kita. Maka haul semacam ini, saudara-saudaraku, adalah sangat penting. Jangan sampai dedikasi, perjuangan, integritas yang telah dibangun oleh leluhur-leluhur kita kemudian dirampok oleh orang lain. Karena zaman sekarang bukan hanya perampok-perampok uang, tapi juga perampok-perampok sejarah merajalela di mana-mana. Dulu ada An-Nabas, perampok-perampok kuburan, yang dia gali itu kuburan, dia ambil putihnya kain kafan, dia ambil apabila ada harta di sana. Sekarang tidak ada lagi An-Nabas semacam itu, tetapi perampok-perampok kuburan sekarang adalah orang-orang yang merampok nama dan sejarah tokoh yang dikubur, kemudian diberi nama lain daripada keluarganya sendiri. Ini perampok-perampok kuburan. Ada kuburan yang sudah punya nama, tapi hanya ada 3 nama ke atasnya. Kemudian datang seseorang, ditambah-tambahin nama-nama yang tidak ada kaitan dengan nama yang sebenarnya, dengan keluarga kita. Kemudian sejarah itu pun kemudian bergeser, bukan ke leluhur kita tetapi ke leluhur orang lain, dan kemuliaan itu kemudian menjadi kemuliaan orang lain. Leluhur kita tidak lagi punya kemuliaan, dan pada gilirannya anak cucunya yang telah terputus dari sejarahnya itu hanya akan menjadi budak-budak di tanah sendiri yang kaya raya. Tepuk tangan. Ini Banser gimana enggak tepuk tangan itu? Di sini aman, Pasuruan aman, kota santri, kota kita, kota kiai, kota ulama. Ada juga perampok-perampok kota. Zaman sekarang ini awas, ada perampok-perampok kota, perampok-perampok kabupaten. Misalnya saya orang Banten, di sini saya jadi kiai, punya istri orang sini 4 misal. Kemudian mati saya, paeh, cek orang Sunda nama. Setelah saya mati, anak saya bikin haul, padahal saya pendatang di Pasuruan, tapi kemudian haulnya disebut haul Pasuruan, seakan-akan tokoh Pasuruan hanyalah saya sendiri. Yang lain yang telah lama berjasa di Pasuruan dihilangkan, ditinggalkan. Yang ada hanya saya dan anak saya bikin nama haul Pasuruan, seakan-akan saya ini adalah satu-satunya tokoh di Pasuruan, yang lain ngendel saja. Ini adalah perampok-perampok kabupaten, perampok-perampok kota. Kalau ada di Banten yang model begitu, sudah saya turunin bannernya.
sallallahu ala Muhammad. Tapi orang-orang sini diam-diam aja, perampok-perampok kota. Ada perampok-perampok kaum muslimin. Umat Islam itu dari Sabang sampai Merauke saja 230 juta, saudara-saudara. Ada beberapa orang bikin video, kami umat Islam Indonesia menolak tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman. Padahal yang bikin video hanya 3 orang 5 orang. Ini perampokan terhadap kaum muslimin di Indonesia. Zaman sekarang kita harus cerdas. Zaman sekarang kita harus ya Rabbi birrahmatirhamna wala tu'tiyan sabilan lil a'da'i litafriqir rahimi. Wahai Tuhan, dengan barokah Sunan Rahmat Sunan Ampel, jangan berikan jalan bagi musuh-musuh umat Islam Indonesia, bagi musuh-musuh bangsa Indonesia untuk memecah persaudaraan kita umat Islam dan bangsa Indonesia semesta. Banyak upaya-upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia, tetapi segala upaya itu sejak 45 tidak berhasil. Kenapa? Karena mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam. Umat Islam Indonesia adalah pemersatu untuk Indonesia. Saudara-saudara kita yang bukan Islam wajib kita lindungi, kita sayangi, saling asah, saling asih, saling asuh. Kebinekaan itu akan menjadi sebuah kenyamanan, ketentraman apabila yang mayoritas menyayangi yang minoritas, melindungi mereka, dan yang minoritas menghormati dan memuliakan mayoritas. Baru ada ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Jangan sampai kita sebagai sesama umat Islam mau dipecah belah. Umat Islam Indonesia yang 230 juta itu diikat mayoritasnya oleh siapa? Oleh Nahdlatul Ulama. Oleh siapa? Maka Nahdlatul Ulama adalah kekuatan Indonesia. Maka banyak upaya-upaya untuk memecah belah Nahdlatul Ulama. Ada yang bikin NU garis lurus, NU garis doyong, NU garis miring, dan sebagainya wa akhawatuha. Namun semua itu tidak akan bisa untuk memecahkan Nahdlatul Ulama dari bumi Indonesia ini. Nahdlatul Ulama pewaris ajaran Wali Songo. Doa-doa mereka para Wali Songo tumplak kepada Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama akan menjadi penguat Indonesia untuk selama-lamanya. Selagi Nahdlatul Ulama kuat, Indonesia ini akan kuat, saudara. Maka wahai saudara-saudaraku, NU garis lurus, NU garis doyong, NU garis miring, bertobatlah, kembalilah ke dalam pangkuan Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dengan barokah Maulana Mahdum, kami memohon, jaga Nahdlatul Ulama ini ya Allah. Jangan biarkan Nahdlatul Ulama ini berhenti untuk mengabdi kepada negeri kesatuan Republik Indonesia. Jangan biarkan banser-banser kami ya Allah hilang pemikirannya untuk NKRI, untuk Pancasila, untuk Bhinneka Tunggal Ika.
untuk Nusantara Raya, untuk umat Islam yang ada di atasnya, bangsa Indonesia seluruhnya. Jangan sampai di antara kami Nahdlatul Ulama, dari kiainya, santrinya, bansernya, ansornya, NU-nya, MWC-nya, rantingnya, sedikit pun hilang kecintaan untuk tanah Indonesia dengan NKRI-nya, ya Allah. Kita adalah pewaris dari ahli sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh para auliaut tis'ah, yang akan kita jaga, akan kita lestarikan ila yaumil qiyamah, untuk sebesar-besar kemakmuran bangsa Indonesia dan keimanan tauhid daripada umat Islam, sampai kita bersama-sama menghadap Allah dengan kasih sayang dan cintanya dan masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal.